Halo sahabat Pipi TV, kembali lagi di Alur Film. Kali ini saya akan kembali melanjutkan alur film dari Jet Li lagi. Nah, di film yang berjudul Fearless ini akan menceritakan Jet Li yang ahli dalam bela diri dan menjadi sombong. Apakah sifat dari Jet Li tersebut akan berubah? Tanpa banyak cincong lagi, langsung saja kita ke alur filmnya. Pintu teater telah dibuka. Para hadirin dipersilahkan menonton. Cerita akan berawal di kota Tianjin, Cina, di mana kita akan diperlihatkan seorang anak bernama Yuan yang terlahir dari keluarga yang ayahnya merupakan seorang petarung hebat di kota tersebut. Namun meski begitu, sang ayah justru melarang Yuan untuk belajar kungfu karena menurutnya Yuan tidak memiliki fisik yang bagus dan lebih menyuruhnya agar giat dalam belajar untuk masa depannya. Nah, karena larangan itulah, Yuan memutuskan untuk berlatih kungfu secara diam-diam, dan untuk menutupi itu semua dari sang ayah, Yuan menyuruh sahabatnya yang bernama Jin Sun untuk mengerjakan tugasnya. Setelah selesai berlatih, mereka berdua diam-diam masuk ke ruangan ayah Yuan untuk melihat koleksi penghargaan yang diperoleh oleh ayah Yuan dalam kompetisi bertarung. Nah, meski ayah Yuan sudah sering memenangkan pertarungan, dia belum juga dianggap sebagai yang terkuat di kota Tianjin. Dan karena itulah, sang ayah kembali mengikuti sebuah kompetisi bela diri untuk membuktikan jika dialah memang yang terbaik di kotanya. Pada pertarungan kali ini, ayah Yuan akan berhadapan dengan seorang master dari klan Zhou yang memiliki ketenaran juga di kota Tianjin. Entah apa yang ada di pikiran ayah Yuan, dia justru mengalah dari lawannya yang membuat ia pun resmi kalah dalam pertarungan ini. Dan itu cukup membuat Yuan sangat bersedih. Saat sedang meratapi kekalahan dari sang ayah, datanglah anak dari lawan ayah Yuan yang bernama Zhou mengejek Yuan, dan Yuan yang tak terima diejek langsung menantangnya berduel. Tapi sekali lagi, Yuan kalah dalam duel tersebut. Nah, demi membalaskan perbuatan dari Zhou dan arogansinya untuk menjadi petarung yang hebat, Yuan dengan diam-diam menyalin buku jurus mematikan milik ayahnya. Dan setelah ia berhasil menguasai semua jurus-jurusnya, Yuan pun langsung kembali menantang Zhou untuk berduel. "25 tahun kemudian, Yuan kini sudah menjadi seorang ayah dari satu putri yang ditinggal mati ibunya. Dan kini, ia resmi meneruskan perguruan ayahnya karena sang ayah yang sudah meninggal akibat sebuah penyakit. Pada momen ini, sang ibu menyuruh agar Yuan menikah lagi agar anaknya ada yang mengurus. Akan tetapi, Yuan belum tertarik untuk menikah lagi dan akan lebih fokus untuk memperbaiki reputasi perguruannya dengan mengalahkan master-master lain. Mendengar semua ucapan dari anaknya itu, sang ibu pun menasihati Yuan agar tidak terlalu sombong jika sudah mengalahkan lawan-lawannya nanti. Tak berselang lama, asisten Yuan memberikan sebuah surat tantangan untuknya, dan tanpa berpikir panjang, Yuan pun langsung pergi ke lokasi untuk menerima tantangannya. Yang ternyata, orang yang menantang Yuan adalah musuhnya sewaktu kecil, yaitu Zhou.
Di pertarungan tersebut ternyata Zhou tidak mudah untuk dikalahkan karena sudah banyak mempelajari ilmu-ilmu baru. Namun tetap saja Yuan lah yang akhirnya memenangkan pertarungan tersebut. Malam harinya untuk merayakan kemenangan, Yuan mendatangi restoran milik sahabat kecilnya yaitu Jin Sun yang sekarang sudah sukses menjadi seorang pengusaha di kota Tianjin. Nah, karena efek dari kemenangan Yuan dari pertarungan tadi, banyak orang yang mau untuk menjadi muridnya dan dengan senang hati Yuan pun menerima serta mentraktir makan gratis untuk menunjukkan rasa persaudaraan. Sejak saat itulah Yuan semakin arogan dan menggila dengan menantang semua master. Bahkan saat sudah menang, dia langsung menantang semua master agar melawannya secara bersamaan. Dan malam harinya untuk merayakan kembali kemenangan seperti biasa, Yuan mendatangi restoran milik Jin Sun dan untuk kesekian kalinya, Yuan kembali menerima murid-murid yang entah dari mana asal-usulnya alias hanya berharap mendapatkan makanan gratis. Pada saat bersamaan, ada seorang anak muda yang entah siapa namanya menatap sinis Yuan. Dan setelah itu, dia membisikkan kepada Yuan agar tidak sombong jika belum mengalahkan ayahnya. Dan hal itu jelas saja menimbulkan rasa penasaran di benak Yuan. Keesokan harinya saat Yuan berkeliling kota, ia tak sengaja bertemu dengan si ayah dari pemuda tadi, di mana si ayah yang bernama Guru Jin ini ternyata juga cukup terkenal di kota Tianjin. Dan itu cukup membuat Yuan semakin semangat ingin mengalahkannya. Malam harinya saat memikirkan semua ucapan dari Guru Jin tadi, Yuan didatangi asistennya yang melaporkan jika perguruannya tidak pernah ada pemasukan dan hanya menumpuk hutang. Di mana belum sempat menjawab jalan keluarnya, tiba-tiba Yuan dikejutkan dengan datangnya seorang murid yang mengatakan jika dia diajar oleh Guru Jin. Spontan saja, Yuan pun semakin emosi dan saat itu juga ia langsung mendatangi Guru Jin untuk membuat perhitungan. Saat Yuan menantang Guru Jin untuk berduel, Jin Sun pun datang untuk mengingatkan Yuan agar tidak berbuat seenaknya. Dan bukannya mendengarkan peringatan sahabatnya tersebut, Yuan pun tetap bersikeras untuk meneruskannya sehingga Jin Sun yang merasa tidak dihargai pun memutuskan untuk tidak berteman lagi dengan Yuan. Dengan dipenuhi rasa emosi, Yuan pun membabi buta, bahkan ia menggunakan jurus terlarangnya yang membuat Guru Jin pun harus merelakan nyawanya. Nah, si anak yang tak terima ayahnya dibunuh langsung membalaskan dendam
dengan membunuh ibu serta anak dari Yuan, yang sontak itu membuat Yuan merasa syok dan emosi sejadi-jadinya. Dan saat itu juga Yuan pun langsung mendatangi si anak untuk membalaskan dendam kematian dari keluarganya. Namun saat sudah sampai, si anak malah melakukan aksi bunuh diri setelah mengakui perbuatannya di hadapan Yuan, yang membuat Yuan langsung menjadi depresi, dan ditambah lagi dia mengetahui jika yang salah bukanlah guru Jin, melainkan muridnya sendiri. Sejak kejadian itu, Yuan pergi berkelana tanpa tujuan dan selalu terbayang akan masa lalu bersama keluarganya. Hingga di suatu momen, Yuan berniat akan bunuh diri di sungai. Namun untungnya dia diselamatkan oleh nenek-nenek dan segera dibawa ke desanya untuk melakukan perawatan. Di sana, Yuan dirawat oleh cucu dari si nenek yang kita sebut saja namanya Nong. Nah, Nong ini adalah seorang gadis buta yang kesehariannya selalu membantu neneknya untuk bertani. Setelah sekian lama, akhirnya Yuan pun sadar dari pingsannya dan dia pun langsung membantu kegiatan si nenek dan warga lain untuk menggarap sawah mereka. Sifat arogannya pun kini sudah benar-benar hilang dalam diri Yuan. Karena itu bisa dibuktikan ketika ia melihat ada anak di desa itu yang dihukum oleh warga desa lain karena mencuri seekor kerbau, di mana Yuan yang merasa kasihan pun berniat menggantikan hukuman dari si anak. Dan dengan kesabarannya saat ini, Yuan pun mampu menyelesaikan hukuman itu dengan mudah. Singkat cerita, setelah tinggal bertahun-tahun di desa tersebut, Yuan pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya karena akan mengunjungi makam keluarganya. Sebelum pergi, Yuan berpamitan dengan Nong dan ia juga berjanji setelah urusannya selesai akan segera kembali ke desa itu. Setelah sampai di kota Tianjin, Yuan pun merasa terkejut karena kampung halamannya kini sudah dijajah oleh negara asing. Di sini si asisten menceritakan semua permasalahan selama Yuan pergi meninggalkan rumahnya, di mana rumah ini ternyata sudah akan disita. Tapi beruntungnya, Jin Sun lah yang membayar semua hutang-hutang dari Yuan. Setelah mengunjungi makam keluarganya, Yuan mendatangi restoran Jin Sun untuk meminta maaf kepadanya. Akan tetapi sayangnya Jin Sun menolak untuk bertemu dan hanya meninggalkan sebuah catatan jurus yang pernah ia salin dahulu. Setelah itu, Yuan juga tak lupa mengunjungi rumah Master Jin untuk meminta maaf, dan untuk yang terakhir, dia juga mendatangi Zhou yang saat ini menjadi penjual daging di pasar. Singkat cerita, saat Yuan sedang bersantai, tak sengaja ia mendapatkan surat kabar di mana isinya petarung terbaik Amerika merendahkan kungfu dari Cina. Dan karena merasa itu adalah tanggung jawabnya, dia langsung nekat mendatangi Jin Sun untuk meminjam uang agar bisa ikut dalam turnamen bela diri yang ada di Shanghai itu. Tapi di sini Jin Sun pun langsung menolak karena dia masih menganggap jika sahabatnya itu belum bisa berubah. Dan setelah mengetahui tujuan Yuan yang sebenarnya, Jin Sun pun akhirnya meminjamkan sejumlah uang agar Yuan segera berangkat ke Shanghai untuk membuktikan jika kungfu Cina bukanlah serendah itu.
Sebelum pertarungan dimulai, Yuan mengajukan sebuah permintaan agar menghilangkan seni membunuh dalam sebuah ajang pertarungan. Tapi permintaan tersebut malah membuat semua orang merasa heran. Nah, melalui serangan akhir dan dibarengi dengan menolong, akhirnya Yuan pun memenangkan pertarungan tersebut dan si petarung Amerika akhirnya mengakui kehebatan kungfu dari Cina. Setelah kemenangannya tersebut, Yuan berencana akan mendirikan sebuah federasi kungfu yang ia beri nama Jingwu. Dan untuk mempermudah semuanya, ia juga mengajak semua master lain agar bergabung ke dalamnya. Malam harinya, Jin Sun juga mendatangi Yuan di Shanghai untuk memberikan selamat, dan dia juga memberikan dana untuk membantu Yuan mendirikan federasi kungfunya tersebut. Di sisi lain, kabar berdirinya federasi Jingwu sudah sampai di telinga asing, dan menganggap jika nantinya ini akan menjadikan sebuah persatuan bagi rakyat Cina, salah satu dewan yang berasal dari Jepang pun menyarankan untuk mengadakan pertarungan 4 lawan 1, di mana Yuan akan melawan 4 petarung terhebat dari masing-masing negara mereka. Pria ini bernama Tanaka. Dia adalah petarung dari Dewan Jepang yang berniat mengunjungi Yuan untuk memperkenalkan dirinya. Di sini, Tanaka sangat kagum dengan semua ucapan yang dilontarkan oleh Yuan tentang arti sebuah pertarungan, yang membuatnya semakin tidak sabar untuk melawannya. Singkat cerita, tibalah hari pertarungan akan berlangsung. Lewat aturan yang dijelaskan oleh pembawa acara, Tanaka akhirnya baru mengetahui jika Yuan akan menghadapi 4 petarung sekaligus. Dan ketika pertarungan dimulai, Yuan langsung mengalahkan ketiga petarung dari negara barat dengan sangat mudah. Dan ketika giliran Tanaka maju, dia sempat ingin menghentikan pertarungan tersebut karena merasa tidak fair. Namun karena Yuan tetap ingin melanjutkannya, maka Tanaka pun dengan senang hati melawan Yuan. Dalam pertarungan sengit ini tidak ada pemenang karena mereka berdua terlihat seimbang menggunakan senjatanya masing-masing. Namun tak disangka, dewan dari Jepang meracuni minuman dari Yuan yang membuat Yuan pun akhirnya muntah darah dan terluka sangat parah. Saat para murid akan mencari tahu siapa pelaku dari peracunan tersebut, Yuan pun melarangnya dan lebih memilih melanjutkan pertarungannya. Nah, merasa ini semua tidak fair, Tanaka pun memberikan kemenangan ini kepada Yuan, dan di saat itu jugalah Yuan pun dinyatakan tewas akibat racun yang sudah menyebar di seluruh tubuhnya.
Oke guys, sekian alur film dari Fearless. Semoga kalian menyukainya dan jangan lupa untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan alur film berikutnya yang saya buat. Oke, sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dadah. Sultan dan Sultin yang mau nyawer, link ada di deskripsi.